pagi Bapak Ibu guru sekalian yang saya hormati. Di pagi ini saya akan mengadakan sebuah percakapan dengan wakil kepala sekolah saya. Selamat pagi Bu Muji. Pagi hari ini saya pribadi ingin nanya-nanya seputar perubahan kurikulum. Di luar sana banyak pemikiran dari masyarakat bahwa ketika ganti menteri itu kurikulumnya selalu ganti. Seperti itu Bu Muji ya? Sepertinya iya Pak. Iya, jadi itu yang terjadi. Tapi ternyata perubahan kurikulum itu semacam perubahan untuk pengembangan atau untuk meningkatkan pendidikan di Indonesia. Kemudian yang jelas perkembangan atau perubahan kurikulum itu yang pertama ada menyesuaikan dengan perkembangan masyarakat, kemudian perkembangan ilmu teknologi karena sekarang yang namanya teknologi semakin meningkat. Kemudian yang ketiga bahwa murid itu kondisinya dari masing-masing daerah berbeda sehingga perubahan itu sangat dimungkinkan. Seperti itu Bu Muji. Nah saya ingin bertanya begini Bu Muji, mengapa kurikulum itu kok perlu berubah Bu Muji? Seperti yang Bapak tadi katakan bahwa kondisi setiap anak dari tahun ke tahun itu berubah dan mereka perlu pengembangan yang lebih meningkat. Kalau tadi Bapak mengatakan bertanya apakah ketika harus ganti menteri ganti kurikulum itu ya memang pas masanya untuk sebetulnya para menteri itu ingin memajukan atau meningkatkan pendidikan yang ada di Indonesia agar tidak tertinggal, agar tidak seperti zaman pada dahulu karena kondisi anak yang berubah tadi. Oh iya, bagus sekali. Jadi memang perlu ada perubahan. Kita nggak bisa untuk statis seperti yang. Jadi kondisinya pendidikannya hanya setempat saja begitu ya, kalau tidak ada perubahan. Baik Bu Muji. Lalu seberapa penting ya kurikulum itu kok berubah? Menurut saya penting sekali Bapak karena itu juga sudah ada tuntunannya ketika ada kata-kata bahwa zaman saya dengan zaman anak kita, bahwa dengan anak cucu kita itu pasti berubah lah. Didiklah anak cucu kita itu sesuai dengan perkembangan zamannya. Itu ternyata sesuai dengan perkembangan kurikulum yang ada juga Bapak. Oh, betul sekali. Terima kasih Bu Muji. Jadi memang penting banget ya perubahan kurikulum itu ya. Penting sekali ya, zaman dulu belum ada Android, sekarang sudah berubah Android seperti kalau ini. kurikulum itu selalu stagnan itu berarti kan tidak ada perubahan gitu Tidak ada ya. perubahan. Betul. Terima kasih sekali Bu Muji. Kemudian kalau tadi mengatakan bahwa penting sekali, kemudian mengapa ini penting sekali? Mengapa harus berubah itu? Iya. Menurut saya juga memang harus berubah. Saya tidak menilai ganti menteri harus ganti kurikulum. Kalau dicerna secara rasional ya memang harus berubah. Ya. Zaman dulu belum ada komputer, anak-anak menggunakannya mungkin metode ceramah saja sudah cukup, sudah mengena anak-anak manut karena zaman dahulu. Kemudian perkembangan ada komputer, anak-anak harus melek teknologi. Kemudian sekarang ada Android. Ya, kalau anak-anak kita tidak mengikuti perubahan yang ada, berarti nanti kita juga akan tertinggal dengan perkembangan zaman di negara-negara maju. Makanya untuk mencapai itu semua ya kurikulum harus berubah disesuaikan dengan perkembangan itu menurut saya. Ya, memang kalau kita melihat dari kondisi kenyataan di lapangan serta yang kita lakukan pengalaman kita mulai dari kecil sampai sekarang ini tidak mungkin ya kurikulum yang kita lakukan kita bersama anak kita sangat jauh tertinggal sekali ya. Kemudian penguji ini saatnya kan kurikulum kan Merdeka Belajar ini ya sesuai dengan ungkapan Ki Hajar Dewantara. Mungkin menurut Bu Muji pemikiran yang mana? Merdeka Belajar itu menurut Ki Hajar Dewantara yang saya pahami bahwa
cerdas ya. Ternyata kita punya pionir orang yang cerdas sekali seperti Padahal tahun 2028 iya, ya. padahal tahun itu ternyata beliau sudah mengungkapkan apa yang akan terjadi pada perkembangan zaman nanti. Bahwa pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak. Dari situ saja sudah bisa dikaitkan bahwa anak-anak zaman dahulu dengan anak-anak zaman sekarang, dan mungkin nanti anak-anak pada zaman masa depan itu akan berbeda. Makanya diadakan dengan kurikulum Merdeka Belajar yang berpusat pada murid, yang berpusat pada anak-anak. Sekarang memang korbannya sangat nyata sekali ya. Kalau dulu itu di depan kelas lalu bengok-bengok, berteriak-teriak, anaknya mendengarkan. Tapi sekarang perubahan pada anak, prosentasenya ya, banyak pada anak. Oke, terima kasih Muji. Kemudian jadi dengan tadi kita bisa dari awal tadi kurikulum itu bisa berubah ya. Kurikulum itu bisa berubah, sangat bisa berubah. Oke. Kemudian terakhir Muji, bagaimana cara untuk mewujudkannya perubahan kurikulum ini? Ya kita dengan cara kita mempelajari apa yang sudah dicanangkan oleh pemerintah, kemudian kalau yang sekarang khususnya dalam kurikulum Merdeka, yang berarti kita perlu banyak belajar tentang kurikulum Merdeka di platform Merdeka Mengajar itu banyak sekali dicetuskan atau dimuat dalam sana. Itu kita mengeksplor di sana, kita bisa belajar dan kita bisa nantinya menerapkan pada pembelajaran kita, sehingga nanti anak-anak kita bisa memahami, oh iya saya harus seperti ini. Intinya kita harus banyak belajar Bapak untuk menghadapi kurikulum tersebut. Terima kasih Muji. Pemirsa, saya bangga sekali bahwa ini Wakil Kepala Sekolah saya ini bisa mengungkapkan secara lugas ternyata kurikulum itu bisa berubah karena perkembangan zaman, karena masyarakatnya juga meminta, karena kondisi anak juga berbeda. Itu Muji. Terima kasih atas kesempatannya kita bincang-bincang. Semoga pendidikan Indonesia semakin hari semakin maju. Amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.